Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Dr. Andes Syahabudin MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Nabil Syam Ayubi dengan NIM 55542200008. Absen 8 dari kelas 2A Ekonomi Syariah angkatan 2020. Di sini saya mau membahas tentang materi asas hukum perjanjian kontrak. Era reformasi merupakan era perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era reformasi telah dimulai sejak tahun 1998 yang lalu. Latar belakang lahirnya era reformasi adalah tidak berfungsinya roda pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Maka dengan adanya reformasi, penyelenggara negara berkeinginan untuk melakukan perubahan secara radikal dalam ketiga bidang tersebut. Di bidang hukum, diarahkan kepada pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dan penegakan hukum. Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru adalah untuk menggantikan peraturan yang lama yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda, diganti dengan peraturan yang baru sesuai dengan prinsip demokrasi, rasa keadilan dan budaya hukum masyarakat Indonesia. Pada era reformasi ini telah banyak dihasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan masih banyak lagi. Kontrak-kontrak yang telah diatur dalam KUH Perdata seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan, perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian. Di luar KUH Perdata, kini telah berkembang berbagai kontrak baru seperti leasing, beli sewa, franchise, production sharing, joint venture, dan masih banyak lagi. Walaupun kontrak-kontrak itu telah hidup dan berkembang dalam masyarakat, namun peraturan yang berbentuk undang-undang belum ada. Yang ada hanya dalam bentuk peraturan menteri. Peraturan itu hanya terbatas pada peraturan yang mengatur tentang leasing, sedangkan kontrak-kontrak yang lain belum mendapat pengaturan secara khusus akibat dari tidak adanya kepastian hukum tentang kontrak tersebut. Walaupun belum adanya undang-undang tentang kontrak yang khusus dan bersifat nasional, maka kajian teoritis maupun empirik dalam buku ini adalah berpedoman dan bertitik tolak pada KUH Perdata, peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata, dan berbagai perjanjian internasional. Adapun rumusan masalah yang mau saya bahas pada hari ini, yaitu kita mau membahas apa sih yang dimaksud dengan peraturan asas-asas dalam perjanjian atau kontrak. Lalu apa saja bentuk perjanjian atau kontrak, prestasi dan akibat-akibatnya. Juga bagaimana penyusunan perjanjian
atau kontrak, dan bagaimana hapusnya perjanjian atau kontrak. Baik, yang pertama saya mau membahas tentang apa itu asas-asas dalam perjanjian atau ekonomi. Pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka atau biasa disebut open system. Maksudnya adalah setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini juga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Dalam sejarah perkembangannya, hukum kontrak pada mulanya menganut sistem tertutup. Artinya para pihak terikat pada pengertian yang tercantum dalam undang-undang. Ini disebabkan adanya pengaruh ajaran legisme yang memandang bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang. Hal ini dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai putusan Hofrath dari tahun 1910 sampai dengan 1919. Putusan Hofrath yang paling penting adalah putusan HR 1919 tertanggal 31 Januari 1919 tentang penafsiran perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Di dalam putusan ini, definisi perbuatan melawan hukum tidak hanya melawan undang-undang, tetapi juga melanggar hak-hak subjektif orang lain, kesusilaan, dan ketertiban umum. Menurut HR 1919, yang diartikan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Asas hukum kontrak. Dalam hukum kontrak dikenal ada 5 asas penting, yaitu asas kebebasan, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas itikat baik, juga asas kepribadian. Asas kebebasan berkontrak. Asas ini maksudnya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, orang yang membuat perjanjian itu bisa disebut sebagai undang-undang yang sah. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratan, dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu bisa tertulis dan bisa perjanjian lisan. Lalu yang kedua ada asas konsensualisme. Dapat disimpulkan pada pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatukan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua pihak. Lalu yang ketiga ada asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda atau disebut dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi,
Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Lalu yang keempat ada asas iktikat baik. Asas iktikat baik dapat disimpulkan pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Asas iktikat baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Lalu yang kelima ada asas kepribadian atau personalitas. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja, tidak untuk kepentingan orang lain. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi, pada umumnya seorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini bahwa seorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi, perjanjian hanya berlaku untuk para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Lalu ada wan prestasi. Apa sih itu wan prestasi? Wan prestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Ada 4 akibat adanya wan prestasi, yaitu sebagai berikut. Perikatan tetap ada. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur. Hal ini tercantum pada pasal 1243 KUH Perdata. Lalu yang ketiga ada beban resiko beralih untuk kerugian debitur. Jika halangan itu timbul setelah debitur wan prestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa. Lalu yang keempat, jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata. Lalu di sini kita harus mengerti ya bagaimana cara atau bagaimana sih penyusunan perjanjian atau kontrak yang ingin kita buat. Sebelum kontrak disusun, ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan Memorandum of Understanding atau yang biasa kita kenal dengan MOU, dan negosiasi. Tahap penyusunan. Untuk membuat perjanjian, kita harus tahu bagaimana cara menyusunnya. Yang pertama adalah pembuatan draft pertama yang meliputi judul kontrak, pembukaan, pihak-pihak dalam kontrak, recital, isi kontrak, dan penutup. Lalu yang kedua ada saling menukar draft kontrak. Yang ketiga, jika perlu, akan diadakan revisi. Lalu yang keempat, dilakukan penyelesaian akhir. Dan yang kelima, penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak. Selain membuat kontrak, kita juga harus mengerti bagaimana sih cara hapusnya perjanjian atau hapusnya kontrak. Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang suatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal di sini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Bisa jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain. Ada 5 hal yang diatur dalam pasal 7.3.1. Yang pertama, hak untuk mengakhiri kontrak. Yang kedua, pemberitahuan pengakhiran. Yang ketiga, ketidakpelaksanaan yang sudah diantisipasi. Yang keempat, jaminan yang memadai dari ketidakpelaksanaan tersebut. Dan yang kelima, pengaruh dari pengakhiran secara umum.
Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.